Di kaki pegunungan Serengeti, dan sepanjang tepian Danau Eyasi di Tanzania, hidup sebuah komunitas kecil yang menolak tunduk pada arus modernisasi. Mereka adalah suku Hadzabe, salah satu dari sedikit kelompok manusia yang masih mempertahankan gaya hidup pemburu pengumpul seperti nenek moyang manusia purba. Dengan populasi yang diperkirakan kurang dari 1.500 orang, suku ini menyimpan kekayaan budaya, bahasa, dan filosofi hidup yang nyaris punah, namun tetap relevan bagi dunia yang terus berubah. Suku Hadzabe diyakini telah mendiami kawasan Danau Eyasi selama puluhan ribu tahun. Beberapa antropolog bahkan menyebut mereka sebagai keturunan langsung dari Homo sapiens pertama yang berkembang di Afrika Timur. Namun, Hadzabe bukanlah keturunan dari suku Bantu maupun Nilotik, sehingga mereka menjadi unik secara genetis dan budaya. Bahasa yang mereka pakai merupakan bahasa isolat, artinya tidak memiliki kekerabatan dengan bahasa lain manapun di dunia. Bahasa ini juga mengandung bunyi klik, seperti yang terdengar dalam bahasa Khoisan di Afrika Selatan, menambah kesan eksotis dan arkaik yang kuat. Hadzabe tidak bertani dan tidak beternak. Mereka mengandalkan berburu binatang liar, dan mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan madu untuk bertahan hidup. Kaum pria biasanya berburu menggunakan busur dan anak panah beracun, sementara perempuan mengumpulkan makanan nabati. Kehidupan mereka sangat tergantung pada pengetahuan alam, mengenali jejak hewan, musim berbuah tanaman, hingga lokasi sarang lebah. Karena tidak menetap, Hadzabe tinggal di tempat penampungan sederhana dari ranting dan daun yang dapat ditinggalkan kapan saja. Mobilitas tinggi ini membuat mereka sulit disensus dan sulit dijangkau oleh kebijakan pemerintah. Suku Hadzabe tidak memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir, tidak ada kepala suku permanen dan tidak ada struktur kasta. Keputusan dibuat secara kolektif melalui diskusi terbuka di sekitar api unggun. Pakaian mereka pun sederhana, seringkali hanya terdiri dari kulit binatang atau kain bekas hasil barter. Upacara adat jarang, dan lebih difokuskan pada aktivitas sosial seperti berburu bersama atau menyanyi di malam hari. Hadzabe tidak menganut agama formal. Mereka memiliki sistem kepercayaan, animistik, percaya bahwa segala sesuatu di alam, batu, pohon, maupun hewan, memiliki roh. Tidak ada tempat ibadah atau ritual kompleks. Namun, kehidupan spiritual mereka sangat terhubung dengan alam dan siklus kehidupan. Meskipun mereka hidup bersahaja, Hadzabe menghadapi ancaman besar dari dunia luar. Perluasan lahan pertanian dan pemukiman membuat wilayah berburu mereka menyempit. Perubahan iklim mengganggu pola musiman yang telah mereka andalkan selama ribuan tahun. Pariwisata dan komersialisasi budaya berisiko mengubah cara hidup mereka menjadi tontonan. Intervensi pemerintah dan LSM kadang membawa program yang tidak sesuai dengan konteks sosial Hadzabe. Meskipun demikian, Hadzabe menolak dipaksa menetap, menolak sekolah formal, dan menolak diberi bantuan pangan secara terus-menerus. Mereka berusaha mempertahankan otonomi dan kebebasan yang menjadi inti budaya mereka. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, kehidupan Hadzabe menawarkan pelajaran penting. Keharmonisan dengan alam, mereka mengambil dari alam secukupnya, tidak lebih. Kebersamaan sosial, tidak ada kesenjangan ekonomi, semua berbagi hasil buruan. Kesederhanaan hidup tanpa keinginan berlebih, tanpa kepemilikan berlebihan. Kebebasan pribadi, setiap individu bebas memilih jalan hidupnya, tanpa paksaan. Suku Hadzabe adalah cermin masa lalu umat manusia, sekaligus peringatan tentang masa depan. Di saat dunia modern terus berkembang dengan teknologi dan urbanisasi, komunitas seperti Hadzabe justru mempertahankan bentuk kehidupan yang paling mendasar, yang kini justru dianggap berharga. Hidup selaras dengan alam, berbagi, dan hidup tanpa beban material. Mereka bukan masyarakat terbelakang, melainkan masyarakat yang memilih jalannya sendiri, dan mungkin, di antara hiruk-pikuk dunia modern, merekalah yang paling merdeka.